Meskipun video kita itu bagus, tapi apabila pengisian metadatanya itu tidak maksimal, saya yakin video kita itu akan sulit untuk direkomendasikan dan tentunya viewer juga akan sulit bertambah ya. Di sini saya akan sedikit berbagi bagaimana sih sebetulnya cara untuk memaksimalkan metadata di video kita sehingga video kita itu akan selalu bertambah viewernya dan akan mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi ya, sehingga video kita itu akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, langkah yang harus kita perhatikan di saat membuat video, usahakan buatlah judul yang memang menarik ya. Dan ingat, apabila dalam pembuatan thumbnail ini setelah 3 jam video kita itu tidak bertambah viewernya, kita bisa mengubahnya thumbnail tersebut ya. Buatlah thumbnail atau ganti thumbnail yang memang betul-betul akan memikat penonton sehingga penonton akan mengklik video kita ya. Nah, karena apabila pengisian metadata video kita itu tidak maksimal, video kita itu hanya dimunculkan di beranda channel-channel yang subscribe ke channel kita. Jadi penonton yang dari luar tidak akan bisa menemukan video kita. Dan ada yang harus kita perhatikan ya, selain itu usahakan sobat semua setelah upload video luangkan waktu untuk mengisikan kata kunci seperti ini ya di sini. Dan saya itu selalu mengisikan kata kunci, semisalkan 10 kata kunci saya masukkan ya, dan di bawahnya itu saya selalu mengisikan link video orang lain. Mungkin kalau di sini tidak terlalu kelihatan ya, apabila di YouTube-nya ini akan berwarna biru ya. Dan di sini saya bukan hanya memasukkan link video solo camping aja. Nah, di sini pun saya memasukkan ada link video tentang mukbang ya. Dan mungkin apabila sobat semua videonya itu tentang vlog atau tentang mancing, usahakan sobat semua gunakan cara ini agar video kita itu muncul di halaman beranda YouTube sehingga penonton-penonton yang dari luar akan melihat video kita ya. Nah, mungkin bagi sobat-sobat YouTubeku, bagaimana sih cara mengisikan tag ini dan cara mencari tag ini atau kata kunci ini, mungkin saya sudah sering jelaskan ya. Untuk mencari kata kunci, sebetulnya di sini yang harus kita perhatikan di saat kita masuk ke YouTube, kita harus mau berkorban waktu dulu ya. Kita usahakan semisalkan sobat semua di sini membuat videonya cara membuat kolak. Nah, di sini apabila saya mengetikkan kata kunci ini, pencarian ini ya, akan muncul kata kunci yang banyak ya di sini. Usahakan kita semua masukkan. Nah, semisalkan ini saya contohkan ya. Semisalkan apabila tidak bisa disalin, saya screenshot. Nah, di sini saya screenshot ya, tangkap layar. Dan ini sudah tersimpan. Nah, lalu kita masuk lagi ke YouTube Studio di sini. Nah, di sini tuh usahakan masukkan kata kunci yang tadi. Setelah kita mengisikan kata kunci yang tadi, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, usahakan kita masuk ke pencarian yang paling atas ya. Nah, di sini kita masuk ke filter untuk mencari viewer yang paling banyak. Kita bisa tempelkan link videonya. Nah, ini kan 3 juta ya. Kita bisa salin link, lalu kita bagikan. Salin ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke YouTube Studio. Kita isikan di bawah ini ya. Karena tadi kan sudah mengisikan semisalkan cara membuat kolak pisang, cara membuat kolak apa. Nah, di sini kita tempelkan link videonya. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi YouTube. Nah, kita cari lagi di pencarian YouTube semisalkan sobat semua cara membuat kolak yang enak. Nah, di sini apabila kita mengisikan kata kunci harus betul-betul memaksimalkan di pencarian ini ya, agar apabila orang lain mengetikkan kata kunci tersebut, video kita akan muncul. Cara membuat kolak, karena ini yang akan menentukan video kita mudah dicari. Nah, di sini akan muncul ya cara membuat kolak pisang dan ubi, cara membuat kolak pisang
gula merah. Nah, di sini pun kita bisa screenshot lagi, saya contohkan tangkap layar ya. Nah, di sini saya coba tangkap layar lagi dan ini sudah ditangkap ya. Kita kembali lagi ke YouTube Studio. Nah, di bawah link ini kita isikan lagi tadi ya cara membuat kolak pisang gula merah. Nah, setelah itu, setelah semua selesai, kita masuk lagi ke YouTube-nya. Kita klik yang ini, lalu kita masuk ke filter ya, relevansi jumlah tayangan, dan di sini akan muncul 1,8 juta ya. Nah, ini kita bisa masukkan video ini. Nah, kita salin. Nah, kita tempelkan lagi di kolom deskripsi ini ya. Usahakan carilah kata kunci yang memang sesuai dengan apa isi video kita ya. Dan kita jangan malas untuk mengisikan kata kunci ini ya, karena apabila kita tidak memaksimalkan kata kunci di sini, saya yakin video kita itu sulit untuk bertambah viewernya ya, karena video kita hanya ditonton oleh para penonton yang sudah subscribe ke channel kita. Itu pun kalau beliau suka dengan videonya. Apabila tidak suka videonya, mungkin video kita itu hanya dilewati saja ya. Nah, setelah kita pengisian deskripsi itu sudah maksimal dari pengisian link video ya, mungkin ada yang bertanya, bang, apakah ini bermasalah atau tidak buat channel kita? Menurut saya ini tidak ya, karena ini kita hanya mengambil metadatanya, bukan mengambil videonya ya. Jadi tidak ada klaim hak cipta untuk pengambilan link video ini ya. Nah, setelah itu kita harus isikan ini ya. Nah, tanda pagar seperti ini mungkin sudah paham ya. Setelah pengisian deskripsi maksimal, kita langsung lanjut ke pengisian kata kunci di sini ya, yang ada di tag ini ya, yang ada tanda silangnya ini. Usahakan buatlah kata kunci ini yang memang sesuai dengan isi video kita ya. Nah, misalkan di sini kan saya coba solo camping, camping ground, dan di sini pun saya mendapatkan kata kunci ini dari pencarian di tag ya. Saya mencari video yang viewernya banyak dan saya cari kata kuncinya, saya ambil pindahkan ke sini ya, dan saya memasukkan juga nama channel tersebut ya. Nah, di sini saya coba contohkan seperti ini ya, nama channel yang memang sama dengan isi kontennya punya saya ya. Jadi sehingga apabila video kita itu sudah diupload ke publikasi, apabila video yang ini ditonton, itu akan muncul selanjutnya video saya ya. Dan setelah kita pengisian tag ini, usahakan jangan berlebihan ya untuk pengisian tag. Apabila video pengisian tag ini berlebihan, secara otomatis video kita itu tidak bisa tersimpan ya. Nah, apabila pengisiannya ini itu videonya tidak bisa tersimpan. Setelah itu kita harus pengisian ini ya, usahakan kategori ini juga sangat penting ya, kita ubah. Di sini ada bermacam-macam pilihan ya, ada olahraga, perjalanan, dan acara. Nah, ini tuh sangat penting ya, karena yang menentukan video kita itu tentang apa, jadi YouTube akan paham. Setelah itu kita tinggal publikasikan ya, sehingga video kita itu akan mudah direkomendasikan dan akan dimunculkan di halaman beranda. Mungkin ada yang bertanya nih, bang, apakah video-video yang terlebih dahulu bisa diedit ulang dari pengisian judul, thumbnail, deskripsi, dan juga tag? Menurut saya bisa ya. Nah, asalkan ada waktu, sobat semua, video yang terdahulu pun bisa kita edit ulang ya, supaya akan videonya mudah direkomendasikan. Yang penting kita jangan upload ulang video kita ke YouTube sehingga video kita itu terdeteksi konten digunakan ulang. Nah, itulah cara menambah viewer di video kita secara alami ya. Semoga bisa bermanfaat buat sobat YouTubeku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.